warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Fitriani, Saya Syifa Ayu, saya Lia Yunita, saya Rini Kusyatun, saya Sabila. Hari ini kami akan mempersembahkan video generasi muda anti korupsi. Selamat menonton. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the Tiffany's and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me play my violin. Bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning. Lagi ngapain, Li? Ini lagi lihat video tentang korupsi di kalangan mahasiswa sama generasi muda. Gak heran sih, ternyata banyak ya kasus korupsi yang terjadi di mahasiswa dan generasi muda itu. Mulai dari joki tugas, plagiarisme, gitu deh. Oh iya sih, gak heran ya mahasiswa sekarang pengennya instan semua. Guys, kalian lagi ngapain sih? Kok asik banget kayaknya? Iya, kami lagi ngomongin tentang korupsi di kalangan mahasiswa. Oh, korupsi di generasi muda zaman sekarang nggak cuma pejabat aja loh yang bisa korupsi. Generasi muda kayak kita juga bisa korupsi. Contohnya kayak ini, sama ini. Bahkan hal kecil kayak titip absen aja itu juga korupsi loh. Hah? Titip absen? Fitri, kamu udah ngerjain tugas BB belum? Belum? Emang kamu udah sih? Udah kok. Nyantai dong. Emang boleh? Kamu tau gak sih Bil, apa dampak dari korupsi? Tahu dong. Apa? Yang pertama ada dampak korupsi bagi individu, yaitu hilangnya integritas dan kejujuran serta menurunnya rasa percaya diri. Terus bagi dampak korupsi bagi pendidikan adalah kurangnya kualitas pendidikan serta menyebabkan ketidakadilan bagi mahasiswa yang jujur. Dampak bagi bangsa dan negara adalah menyebabkan kerugian keuangan negara serta memperlambat kemajuan bangsa. Nah, selanjutnya yaitu solusi atas dampak korupsi, yaitu melalui dengan Trisula pemberantasan korupsi. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan sendiri bisa dilakukan dengan menerapkan pelaporan keuangan yang transparan. Yang kedua, dengan penindakan. Penindakan sendiri bisa dilakukan dengan menerapkan sanksi kepada pelaku. Nah, yang ketiga yaitu dengan edukasi. Edukasi sendiri bisa melalui diskusi mengenai tentang budaya anti korupsi. Nah, gitu caranya teman-teman. Jadi kita harus Stop korupsi. Teman-temanku, ayo jangan mau, jangan curang, jangan nipu. Indonesia itu butuh kejujuranmu. Bangsamu butuh kontribusimu. Kini saatnya stop korupsi, kini saatnya kamu percaya diri. Generasi muda tanpa korupsi. Lawan korupsi untuk negeri. Berdasi yang suka ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Lia Yunita, saya Fitriani, Saya Rini Kusyatun, saya Syifa Fitriana. saya Sabila. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai generasi muda tanpa korupsi. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan yang saya hormati semua peserta yang telah datang pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi mengenai isu yang sangat krusial bagi masa depan bangsa, yaitu generasi muda tanpa korupsi. Nah, saya Lia Yunita selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1 pada hari ini. Nah, dilanjut, hari ini kelompok 1 akan membawakan materi yang bertajuk generasi muda tanpa korupsi. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan para anggota kelompok. Yang pertama, ada Fitriani sebagai pembicara pertama. Yang kedua, ada Syifa Ayu sebagai pembicara kedua.
Dan yang ketiga ada Sabilah sebagai pembicara ketiga dan Rini sebagai notulen atau operator. Nah, tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai ke sesi yang pertama. Nah, pada sesi pertama kali ini, untuk teman-teman yang telah datang pada hari ini, kita akan mulai dengan pretest untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah mengenal korupsi di Indonesia ini. Boleh dikeluarkan HP-nya untuk scan barcode. Oke, semuanya udah melakukan pretestnya? Udah. Oke, setelah kalian mengisi pretest, kami ada sedikit video cuplikan mengenai korupsi itu apa sih dan ada pembelajaran sedikit. Mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Oke, terima kasih guys. Baik, setelah melihat video tadi, kita langsung saja lanjut ke pematerian yang pertama. Silakan. Oke guys, jadi tadi temanya itu kan generasi muda tanpa korupsi. Sebelumnya ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Iya, apa tuh korupsi? Menurut pandangan kamu? Bagi tugas. Iya, benar korupsi. Oke, lanjut dari ini. Jadi korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah ya. Jadi bisa juga berbagai lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Jika terus dibiarkan, maka akan membentuk karakter yang tidak berintegritas dan berpotensi menjadi korupsi dalam skala yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk membangun kesadaran dan komitmen menjadi generasi tanpa korupsi. Selanjutnya, ada pengertian korupsi. Pengertian korupsi sendiri itu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain maupun negara. Bentuk-bentuk korupsi di kalangan mahasiswa. Ini sering banget ya, kita sering banget jumpai saat kita ulangan ya, menyontek saat ujian ini termasuk korupsi. Terus ada juga plagiarisme dalam pembuatan tugas, misal askep, temennya diganti namanya. Nah, itu korupsi. Yang ketiga ada menggunakan jasa joki. Kalau misalnya kita males ya, kita pakai joki, itu juga sebenarnya korupsi guys. Terus karena kita mau bayar si tukang joki itu. Nah, yang keempat ada titip absen. Tapi kalau di keberatan sih dilihat-lihat jarang ya untuk titip absen karena susah, karena tuh gampang diingat, apalagi untuk cowok-cowok gak mungkin buat titip absen karena kan bisa dihitung ya lakinya. Nah, yang kelima ada manipulasi laporan kegiatan. Misalkan di dalam himpunan ataupun apapun itulah bisa lah ya dimanipulasi laporannya untuk laporan. Terus yang keenam ada penyalahgunaan dana organisasi. Nah, ini sering kali mungkin ya. Oke, next. Silakan. Lanjut ke dampak korupsi bagi individu. Yang pertama, hilangnya integritas dan kejujuran. Contohnya, mencontek saat ujian, itu kan menghilangkan kejujuran kalian ya. Yang kedua, menurunnya rasa percaya diri karena bergantung pada kecurangan, seperti joki tugas, terus mencontek juga sama ini, kecurangan. Terus yang ketiga, terbiasa mencari jalan pintas, joki. Yang keempat, rusaknya karakter dan moral pribadi. Kemudian ada dampak korupsi bagi lingkungan akademik. Yang pertama, menurunnya kualitas pendidikan. Jadi dampaknya itu misalkan kalian joki askep, yang harusnya kalian itu ngertiin sendiri, ngerti askepnya, tapi karena joki ya udah terima jadi aja. Yang kedua, ketidakadilan bagi mahasiswa yang jujur. Contohnya saat mencontek,
yang mencontek nilainya besar, yang jujur nilainya kecil. Terus yang ketiga, budaya curang menjadi kebiasaan. Lanjut. Yang ketiga ada dampak korupsi bagi bangsa dan negara. Yang pertama merugikan keuangan negara, yang kedua menghambat pembangunan, yang ketiga menghambat kemajuan bangsa, yang keempat korupsi yang dimulai dari hal kecil dapat berkembang menjadi praktik besar ketika seseorang memiliki kekuasaan. Selanjutnya ada solusinya. Yang pertama ada pendidikan, yaitu edukasi. Memberikan edukasi dan penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras sejak dini. Selanjutnya ada pencegahan, yaitu preventif. Yang pertama ada menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Yang kedua meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga menolak budaya curang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Siva. Selanjutnya membangun rasa percaya diri. Dan yang kelima transparansi dalam organisasi. Dan yang ketiga ada penindakan, yaitu represif, yaitu memberikan sanksi tegas terhadap perilaku kecurangan atau korupsi agar menimbulkan efek jerah. Pendekatan ini harus berjalan bersama agar pemberantasan korupsi dapat efektif. Selanjutnya dan kesimpulannya, generasi muda adalah harapan bangsa. Indonesia membutuhkan generasi yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Korupsi tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi seringkali dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa. Oke, terima kasih untuk para pemateri yang sudah menjelaskan tadi dari awal sampai akhir. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh? Yang mau bertanya, boleh sebutkan namanya? Saya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Aldi dari 2C, ingin bertanya. Kalau penjokinya butuh uang gimana? Penjokinya butuh uang. Iya, dia terpaksa menjokiin tugas temennya gitu. Menjoki tugas orang lain gitu ya? Iya. Oke, ada lagi? Ya, Kak. Ya, boleh. Saya namanya dari kelas 2B ingin bertanya apa sih itu nepotisme dan gimana apa itu nepotisme gitu. Oke. Oke, silakan untuk pemateri menjawab pertanyaan dari Mas Aldi dari kelas 2C. Kalau penjokinya butuh uang itu bagaimana, silakan? Baik, saya akan menjawabnya Mas Aldi. Jadi di sini kan kita edukasinya generasi muda tanpa korupsi. Jadi yang diedukasi oleh kita itu bukan seseorang yang membuka joki, tapi mahasiswa yang menjoki itu. Jadi kalau orang membuka joki ya itu karena dia membutuhkan uang. Nah, tinggal diri kita nih, joki atau tidak, kita mau paham atau tidak dengan tugas kita, seperti itu. Kadang kita tuh ke tukang joki tuh bukan hanya untuk apa, kan tukang joki juga punya ide kreatif lainnya. Bisa tuh dia meluangkan waktunya untuk desain atau apa dijual, tapi bukan dia menerima jokian. Sebelumnya udah transfer atau dipaham tadi? Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Ya baik, selanjutnya silakan untuk pemateri menjawab pertanyaan dari Mbak Lintang kelas 2B, yaitu pertanyaannya apa sih nepotisme itu? Nepotisme itu kayak turunan, misalnya ini sebuah contoh ya, misalkan saya ini jadi presiden. Nah saya sudah habis masa jabatannya, tapi saya punya adik nih, Mbak Lia. Nah saya mau menurunkan jabatan saya ini ke Mbak Lia, jadi tuh masih lingkup keluarga atau saudara. Jadi sesuatu jabatan tapi diturunkan ke keluarga atau saudara terdekat. Jadi itu bisa juga disebut nepotisme. Ya, jadi mau nambahin, jadi itu tuh kayak penyalahgunaan jabatan seperti itu. Nepotisme. Di kampus. Contoh di kampus. Coba di kampus. Kalau contohnya di kampus, misal kayak Di himpunan. saya ketua himpunan, menurunin jabatan saya ke Mbak Lia karena dia tarik saya misal. Sudah mengerti Mbak Linda? Sudah. Oke baik teman-teman, dari dua pertanyaan tadi, jadi kesimpulannya adalah karena kita kan sebagai generasi muda kita harus sadar diri kalau kita itu membutuhkan ilmu, jadi tidak perlu joki. Yang kedua yaitu kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk menurunkannya ke saudara. Ya. Ya, terima kasih Mbak Deni yang sudah menjelaskan pertanyaan dan jawaban tadi. Baik, kita langsung saja berganti sesi, yaitu ke sesi post-test.
Jadi kalian semua tadi sudah mendengarkan dan sudah menyimak dengan baik materi yang sudah dijelaskan pada presentasi. Nah, sekarang silakan di-scan lagi barcode-nya untuk mengisi post-test untuk kalian sudah mengerti atau belum tentang materi yang kita jelaskan. Baik, kami akan kasih waktu kalian untuk mengisinya itu 3 menit sampai di 14.23 ya. Baik, sudah selesai mengerjakan post-testnya? Sudah. Baik, oke. Kita lanjut ke sesi penutupan. Di sini demikian sesi diskusi kita hari ini. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa gerakan anti korupsi dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, termasuk jujur dalam tugas akademik. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan para anggota kelompok saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum